Halo guys, hari ini kita akan melakukan podcast Daftar yang berkenakan tentang G30 SPKI. Dan hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya bernama Zahir. Halo, nama saya Zahir. Saya selaku sebagai host. Saya di sini akan menemani Gema untuk menceritakan apa Bang? Nah, sekarang kita akan memanggilkan Yunus Siregar dan Pak Asep. Yunus Siregar dulu dong. Ya, Pak Asep. Banyak sih. Wah, hola, yes. Oke, jadi sebelum kita ke inti materinya, mungkin bisa Pak Budiono dan Pak Asep memperkenalkan diri Anda lebih jauh lagi, lebih dalam, mungkin dari inti-intinya. Gimana tuh? Jadi, saya ini orang Banten. Saya mulai dari diri saya dulu ya. Saya ini adalah terakhir miskin. Saya itu lahir miskin. Saya dulu saat kecil hanya tinggal di rumah 2 lantai. Kehidupan saya sedih. Apalagi saat itu saya ditindas oleh pemerintah dengan mahalnya harga beras seperti sekarang. Saya ribut. Pokoknya kehidupan saya sangat sedih waktu itu. Lalu walaupun kehidupan saya penuh keterbatasan, saya tetap berusaha untuk belajar semaksimal mungkin. Lalu saya akhirnya bisa masuk SMP 49, lalu langsung lanjutkan ke SMA 39. Di SMA 39 saya juga ditindas oleh anak-anak yang di sana, dan oleh penindasan itulah saya berusaha keras. Saya belajar lebih giat untuk saat nanti saya bisa menjadi sejarawan. Saat saya besar saya bisa menjadi sejarawan yang bisa adil, yang bisa menyebarkan kebenaran tentang pemerintahan saat ini dan pemerintahan sebelumnya. Akhirnya saya berhasil masuk UI. Saya masuk UI dan saya bahkan saat masuk UI saya hanya punya rumah 3 lantai. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya mungkin bisa dari Pak Asep, perkenalkan diri Anda lebih jauh. Nama saya Pak Asep. Saya mantan militer dan saya juga pernah perang di Timor Leste seingat saya. Wah, bagaimana itu Pak perangnya? Wah, hancur pokoknya chaos. Wah. Saya paling tidak suka tuh orang yang mengkritik politik karena tidak menghargai TNI. Wah, tidak boleh begitu Pak. Emang saya tidak suka yang orang begitu. Ya, ini lawan debat yang sepantaran sama saya. Oke. Ya. Jadi mungkin kita bisa awali dengan pertanyaan dari saya ke Oke, berarti sekarang kita akan panggilkan si Asep tapi versi hitam. Asep versi hitam, muncul. Jadi, gimana awal dari G30 SPKI ini, Pak? Oke, jadi gini, sebelum kita ke G30S, kita harus mulai dari tahun-tahun sebelumnya, 1948. Pada 18 September 1948, PKI di bawah musuh memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia di Madiun, Jawa Timur. Mereka menyatakan bahwa pemerintahan yang sah di bawah Soekarno-Hatta telah gagal dan ingin menggantikannya
dengan pemerintahan berbasis komunisme. Pada waktu itu, PKI tidak senang dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah karena dianggap terlalu moderat dan terlalu dekat dengan Barat. Pada saat yang sama, tentara yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan juga terbagi antara kelompok pro-komunis dan kelompok yang setia pada pemerintah. Setelah peristiwa ini, PKI kembali di bawah tanah selama beberapa tahun, sebelum akhirnya bangkit kembali di bawah pimpinan DN Aidit pada era 1950-an. Namun, peristiwa ini juga memperkuat posisi Soekarno dan pemerintah dalam menjaga kesatuan nasional, meskipun ancaman dari komunisme tetap ada hingga peristiwa G30S pada 1965. Apakah semua sudah siap? Sudah semuanya siap, kita lanjutkan ke target selanjutnya. Jenderal Adi Kusuma. Saat 1960-an, PKI berhasil merebut kepercayaan Soekarno sehingga membuatnya dikasih senjata. Namun, PKI yang licik menyalahgunakan kekuasaan itu. Mereka menggunakan kekuasaan itu untuk membunuh para santri dan jenderal. Berani ya kau mengatakan seperti itu, Arno? Kita nggak boleh menyimpulkan kalau semua orang yang terlibat G30 SPK itu salah, Pak. Banyak yang dari mereka tuh sebenarnya disuruh, Pak. Kayak dipaksa gitu loh, Pak. Bukan gitu, tapi ini adalah kejahatan. Buka video ini cepat. Ada apa ini? Ada di minta untuk ada presiden. Gas, korok. Baiklah, biarkan saya mandi dulu. Tidak usah, Jenderal. Panjang gue ya. Apa? Jadi, gimana menurut Pak Budi? Nah, amigo, menurut Soy, ini tuh yang harus dibenarkan. Kalau misalnya kita tuh harus balik ke tahun-tahun sebelumnya, 1928. Di mana saat itu PKI yang dipimpin oleh Musso melaksanakan pemberontakan ke pemerintah Belanda. Di situ setelah Belanda terpikir, Belanda akhirnya lawan PKI dan PKI kalah. PKI akhirnya banyak pemimpin PKI yang diasingkan, termasuk Uni Soviet pada saat itu. Dan di situ ya akhirnya setelah Indonesia merdeka PKI bangkit lagi, tapi mereka nggak sampai di situ. Mereka kayak yang tadi kayak Azam bilang, berontak lagi 1948 atau 19 berapa saya lupa. Nah terusnya ya mereka berontak lagi, mereka dibawa tanah lagi kayak superhero, kayak koruptor. Nah maksudnya ya. Lalu mereka akhirnya di atas tanah lagi, di atas langit, terus mereka dibantai sama Soeharto. Dan di situ banyak orang-orang tidak bersalah dari PKI yang dibantai oleh Soeharto. Oh jadi gitu ceritanya. Lalu siapa? Ya terus siapa kok putih? Saya menggantikan Dain sementara karena Dair sedang ke toilet. Menggantikan Simpson ya? Ya gitu. Jangan lanjut. Halo. Kan. Saya ingin bertanya ini. Saya dari dulu nih penasaran nih. Siapa sih jenderal yang melakukan gerakan G30 SPKI? Hal yang melakukan gerakan jenderal. Nama jenderal di balik orang Iya. apa? Ya, jenderal tidak ada jenderal yang Kat. tidak usah kat. Udah ntar kalian di. Ayo. Kan aftermath-nya, Jo. Mulai dulu. Aftermath-nya udah nikah. Kan dimulai. Gemak Udah mulai. Woi, gemak. Banyak. Wah,
Kemudian benar. Zahir. Udah. Alternate-nya gimana? Ya, bisa. Apa ini? Diundang bisik-bisik. Aja sudah dikumpul dia udah lama. Nih, tadi yang bertanya nih. Menurut Bapak dari Budi Siregar dan Bapak Asep, apa pendapat Bapak ketika D30 SPK ini tidak pernah terjadi? Apa nampak? Dampaknya mungkin Halo bahasa. Dampaknya itu si G30 SPK Kalau apa berarti? itu bisa jadinya mungkin sejarah Indonesia bakal berubah banget, mungkin bahkan PKI masih eksis Ngomong apa sih? saya mungkin masih eksis di masa ini, mungkin bahkan ada yang milih, mungkin ada bapak yang itu milih gitu kan, atau bapak Asep milih, nggak mungkin sih karena dia kan loyalis TNI ya mungkin aja masih eksis atau bahkan bisa berubah banget seperti Indonesia, mungkin bisa jadi Kalau untuk pendapat Bapak Asep gimana? Nggak ada ya? Oke. Salam undang. ini sudah mau penutup. Sekarang kita akan panggilkan Zahir dari kotak pizza ini karena dia dia bawa. Mungkin ada sedikit kemungkinan Si Putih berubah. bukan. Si Zahir ini dia bisa muncul berubah juga kan nggak pakai celana. Sedikit kemungkinan. 3, 2, 1. Kalian Gaza bisa memunculkan Zahir. Ya. Coba pizza Gaza teman-teman. Nggak enak. Di sini mau untuk Ya, ada lagi yang mau diomongkan? udah nggak ada lu tadi cuma aman-aman. Oke. Penutupan. Ya, Sekian dari saya kami dari podcast ini kami. kamu bisa diundang dulu. Nah, Ya, Sekian dari kita. Dari narasumber yang tidak guna ini. podcast hari ini dan story podcast. Narasumber agak dongol ini. Nah, orang tidak diundang ini dan kami hanya mengucapkan maaf jika ada kata-kata yang salah karena banyak Oke. dan yang benar dari Allah, yang salah dari kita. Ya. Sudah, kita akan bersalaman. Ayat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari sini kita akan belajar bagaimana Islam. Zahir Kristen. Kamu gimana, Bung? Bung, gimana, Bung?